Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 21. Peluang kemenangan kali ini begitu besar, Edward yang suka bertaruh memutuskan untuk melakukannya. Robert bahkan tidak memeriksa kartu tersembunyi, dia tidak percaya keberuntungan Robert bisa setinggi itu. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Tidak ilmiah. Edward bergegas berjalan keluar, diikuti oleh Brian. Tentu saja, Edward pergi untuk melakukan transfer dan mengambil chip. Klub mahkota tidak memberi utang. Kalau Edward ingin mendapatkan chip, dia harus melakukan transfer di tempat. Sebagai seorang bos besar, tentunya tidak ada batas transfer pada rekeningnya. Tentu saja kalau dia berhasil memenangkan uang, chip bisa langsung ditukar dengan uang saat meninggalkan klub mahkota. Dalam hal ini James sangat terpercaya, aturan itu tetap dan pasti tidak akan berubah. Semua orang di dalam bilik tengah menunggu Edward kembali. Semua kartu di atas meja telah ditutupi dengan penutup dan untuk sementara disegel. Meskipun ada yang mengawasi dan kedua belah pihak ada di lokasi, tetap saja menyegel kartu adalah aturan. Robert menangkup kepala dengan kedua tangan sambil bersandar di kursi. Tiba-tiba dia miringkan kepala dan berbisik sesuatu kepada Lina. Lina tampak bingung, memandang Robert tanpa mengerti. Ambil saja, jangan membuat keributan. Itu berguna, bekerja samalah sedikit, ucap Robert dengan suara rendah sambil tersenyum. Jangan memerintahku. Balas Lina, tetapi dia tetap bangkit dan pergi. Dalam waktu yang singkat, Lina kembali duduk di samping Robert. Setengah menit kemudian, Edward kembali membawa nampan kecil yang berisi 20 chip senilai 1 miliar. Kali ini dia membawa ahli untuk merusak acara dan telah mempersiapkan modal sebesar 300 miliar. Ini adalah sesuatu yang dia kumpulkan dengan susah payah dan dipinjam dari orang lain, tetapi ahli itu tidak membuatnya kecewa. Setelah pertama kali menukar 80 miliar chip untuk bermain, dia tidak pernah menukarnya lagi. Jadi, dia masih bisa mengeluarkan 200 miliar ini. Di dalam akun masih tersisa 40 miliar. Edward menyerahkan 200 miliar chip kepada Ronald. Robert mendorong semua chip yang ada di meja ke arahnya, kemudian memberi isyarat kepada Brian yang telah kembali. Karena ada beberapa putaran taruhan sebelumnya, jumlah total taruhan Ronald pada akhirnya adalah 160 miliar. Kalau ditambah dengan chip taruhan dari beberapa putaran sebelumnya, totalnya hanya 180 miliar. Robert mengikuti all-in-nya, yaitu 160 miliar. Kalau dihitung dari beberapa ronde taruhan sebelumnya, totalnya adalah 180 miliar. Dia menambah 200 miliar lagi. Jadi, totalnya menjadi 380 miliar. Akan tetapi, dia juga tidak memiliki banyak chip, hanya ada 300 miliar. Untungnya Brian sebelumnya telah membawa 200 miliar. Meskipun Robert memintanya untuk mengambilnya, dia tidak mengambilnya dan hanya meletakkannya di sudut meja ruangan. Brian kembali mengambil kotak kecil itu. Robert mengambil 80 miliar chip dari dalam dan melemparkannya, lalu mendorong semua chip kembali ke dalam sekali lagi. Bermain dong kamu. Seperti yang kamu janjikan, tambahkan 2 triliun. Kata Robert. Satu putaran menentukan pemenang, ayo. Baik. Aku ikut. Ronald juga mendorong semua chipnya ke depan, lalu berdiri sambil memegang kartu tertutupnya. Sambil tersenyum, dia menyesuaikan kacamata dan berkata, "Anak muda, kamu harus tahu dalam berjudi, hal terakhir yang kamu perlukan adalah kecemasan dan ketidakstabilan. Baik kalah ataupun menang, kalau kamu tidak dapat mengontrol sikapmu, kamu tidak akan bisa melangkah jauh." Robert tersenyum sambil melihat Ronald yang sedang berbicara dengan penuh semangat. Dia merasa seakan-akan telah tertekan sebelumnya. Memang, sejak saat dia ditipu oleh Robert dalam 11 putaran,
dia mulai merasa tertekan. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan Robert. Menang sedikit tetapi kalah uang besar. Dia sebelumnya menang 4 triliun tetapi sedikit demi sedikit kehilangan kembali. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Kalau dia kalah oleh seorang ahli judi yang terkenal, itu masih bisa dimaklumi. Namun dia dikalahkan oleh Robert, seorang pemuda yang tidak terkenal. Ini sangat memalukan. Sekarang akhirnya tiba saatnya untuk membalas dendam. Sebenarnya kamu memiliki bakat yang luar biasa, tapi kamu memiliki semua masalah yang biasa dimiliki oleh kaum muda, seperti agak cerdas, percaya pada keberuntungan, memiliki kebiasaan tetap saat bermain kartu yang mudah dilihat oleh lawan dan menemukan celah. Meskipun ada banyak masalah, kalau kamu tertarik, kamu bisa pergi ke kota perjudian bersamaku. Aku bisa menjadi gurumu dan mengajarimu. Kamu bahkan tidak melihat kartu tertutupmu. Cara main seperti ini sungguh tak pernah aku dengar sebelumnya. Mungkin hanya orang muda sepertimu saja yang bisa melakukannya. Meskipun kartu terbuka kita sama besar, dengan dasar apa kamu menang dariku? Akhirnya Ronald mengakhiri pembicaraan panjang lebarnya, bahkan Dewa Judi tidak bicara sebanyak dial. Plak. Ronald melemparkan kartu asnya terbuka di atas meja. Wajik 9. Aku memiliki pasangan 9, kartunya tidak besar. Tapi kartu terbukamu sama denganku, kamu hanya bisa mengalahkan aku dengan satu kartu saja, sekop 9. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu tidak melihat kartu tertutup. Ronald berkata sambil tertawa sebentar, lalu mengandalkan kedua tangannya di meja mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata sambil menatapnya dengan tekanan, aku tidak percaya. Kartu tertutup kamu adalah sekop 9. Kamu bahkan tidak pernah melihatnya. Benar-benar bertaruh denganku, hah. Akhirnya, Ronald berhasil sepenuhnya mengakhiri pembicaraan yang menekan dirinya sendiri. Semua orang di dalam ruangan berubah wajahnya dengan drastis. Cara bermain kapsa, saat membandingkan ukuran kartu, lebih dulu bandingkan jenis kartu. Kalau jenis kartu sama bandingkan ukuran angka, kalau angka sama bandingkan ukuran warna kartu. Misalnya, dua orang sama-sama memiliki kartu acak, dengan as sebagai kartu tertinggi, maka as sekop akan menang. Urutan kartu dari tertinggi ke terendah adalah sekop, hati, keriting dan wajik. Sedangkan kartu yang dimiliki oleh Ronald adalah wajik 9, hati 9, wajik 7, keriting 6 dan keriting 3. Dia memiliki pasangan kartu, pasangan 9. Sedangkan Robert juga memiliki 9, 7, 6, 3. Dalam situasi ini, kalau kartu tersembunyi Robert adalah kartu yang tidak berulang, itu akan menjadi kartu acak, tentu saja tidak, satu pasangan, lebih besar. Kalau mendapatkan kartu yang berulang, seperti pasangan 7, pasangan 6, pasangan 3, itu juga tidak lebih besar dari kartu Ronald. Jadi, kalau Robert ingin menang, hanya ada satu kartu tersisa, kartu terakhir yaitu sekop 9. Kalau kartu tersembunyi Robert adalah sekop 9, kedua orang tersebut memiliki pasangan dan keduanya memiliki pasangan 9. Hanya bisa membandingkan jenis kartu dan sekop adalah yang terbesar. Ini alasan mengapa Ronald begitu percaya diri. Hanya satu kartu yang bisa membuat Robert menang. Kesempatan emas ini hanya datang sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi dengan dua orang bermain kartu, kemungkinan 4 kartu 9 muncul dalam satu putaran adalah sangat kecil. Ini bisa dianggap sebagai harapan tipis. Kalau Robert sebelumnya telah melihat kartu hall-nya, mungkin Ronald akan berpikir lebih lama lagi, melihat dulu sebelum menaikkan taruhan. Dia merasa dia akan menang, bertaruh secara normal. Akan tetapi, Robert tidak pernah melihat kartu hall-nya dan bertindak sepenuhnya berdasarkan untung-untungan. Ronald tidak merasa Robert memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti itu.
Semua orang di tempat itu menyadari peluang menang Robert sekarang lebih rendah daripada peluang menang lotre. Wajah James tiba-tiba terlihat tidak baik. Dia tidak menyalahkan Robert. Bagaimanapun, kekalahan Robert juga merupakan kemenangan pertama lalu kalah. Secara keseluruhan, hari ini Crown Entertainment telah kehilangan lebih dari 4 triliun, di mana hanya lebih dari 80 miliar adalah kerugian dari Robert, jadi tanggung jawabnya bukan pada dia. Dia menyesal tidak mencegah dirinya sendiri yang tampaknya andal, tetapi sebenarnya tidak di saat yang sama, kakak ipar. Ini adalah pertama kali dia bermain sebesar ini. Bertaruh pada apa? Keberuntungan. Hahaha, Tuan Muda James, keluarga Angkirawan begitu besar dan kaya. Kamu tidak akan marah karena kehilangan sedikit uang, bukan? Edward tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu James. James menggigil sekilas, melepaskan tangan Edward. Kamu sudah selesai bicara. Akhirnya Robert yang selama ini bersandar pada sandaran kursi dan menopang kepalanya dengan kedua tangan mulai berbicara, masih menatap Ronald dengan senyuman di wajahnya. Buka kartunya. Ronald tersenyum tipis sambil memberikan isyarat tangan untuk meminta. Kalau begitu, aku minta maaf. Robert duduk tegak sambil menekan siku di meja, menggenggam kartunya dengan dua jari. Dia tidak melihatnya sendiri, tetapi malah langsung menunjukkannya kepada Ronald. Aku benar-benar memiliki sekop 9. Plak. Robert melemparkan kartu di atas meja judi. Kamu. Pupil Ronald bergetar hebat dan wajahnya seketika menjadi pucat. Dalam ruangan yang tenang ini, jatuhnya jarum pun bisa terdengar. Semua orang terkejut. Robert perlahan-lahan berdiri dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar berpikir aku tidak melihat kartu tersembunyi. Apakah aku pernah bilang aku tidak pernah melihatnya? Bab 22. Setiap orang di tempat itu tahu tanpa melihat kartu tersembunyi, bertaruh dan menaikkan taruhan dalam permainan poker dan hanya ada satu kartu yang bisa membuatmu menang. Kemungkinan memperoleh kartu itu hanya berdasarkan keberuntungan adalah hal yang sangat tidak mungkin. Namun, sepertinya kata-kata yang diucapkan oleh Robert ketika berdiri membuat mereka seolah-olah mengerti sesuatu. Kartu yang sudah ada sejak awal dan kartu yang dipertaruhkan berdasarkan keberuntungan adalah dua hal yang berbeda. Misalnya dalam permainan poker, dengan kartu tertutup, kamu terus mengumpulkan uang dan kartu tercepat yang dibuka adalah kartu bertiga. Ini benar-benar berbeda dengan situasi di mana kamu memiliki kartu dan terus menyumbangkan uang dan pada akhirnya kartu yang ditampilkan adalah kartu mematikan. Itu adalah konsep yang sangat berbeda. Yang pertama adalah nasib yang tidak bisa dihindari. Yang lain juga beruntung, tetapi cara bermainnya tidak ada yang salah. Bukan berarti mereka berjudi dengan keberuntungan mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka memiliki kartu mematikan dan menghabiskan banyak uang karena ingin menang lebih banyak adalah hal yang paling normal. Apa kamu melihat kartu? Itu tidak mungkin. Kapan kamu melihatnya? Ronald tiba-tiba berteriak. Orang yang biasanya berwibawa ini telah kehilangan kendali dan kedua matanya memerah. Ronde ini kalah, dia benar-benar sudah terkalahkan. Kenapa kau pikir sejak putaran pertama hingga yang ke-38, aku selalu merapikan kartu terlebih dahulu sebelum menentukan apakah akan melihat kartu atau tidak? Robert berbicara sambil memindahkan kursinya dan berjalan keluar. Kalian para penjudi veteran, benar. Tidak salah kalau berpengalaman dan serakah, kesalahannya adalah kalian terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memahami cara bermainku hanya dengan beberapa putaran kartu? Bagaimana kalau aku sengaja mempertontonkannya untukmu? Ronald terbelalak. Meskipun Robert tidak menjelaskan dengan rinci, dia bisa memahaminya. Gaya Robert yang tampak seperti memiliki obsessive compulsive disorder (OCD), di mana dia perlu memutar kartunya ke bawah dan membawa mereka berhadapan dengannya dalam gerakan rutin.
Itu adalah sesuatu yang disengaja. Robert adalah orang yang melihat kartu tertutup, dan pada saat yang sama dia memutar kartunya. Sebenarnya, Robert sama sekali tidak percaya pada keberuntungan dalam hal berjudi. Keberuntungan itu ada, tetapi di depan para ahli dalam seni judi, peran keberuntungan sangat kecil. Sejak babak pertama, Robert selalu melihat kartu tertutupnya. Kadang-kadang dia melihatnya terakhir yang sebenarnya merupakan bentuk tipuan. Sebenarnya, dia sudah melihatnya lebih awal dan tahu apa kartu tertutupnya. Akan tetapi, caranya terlalu cemerlang, terlalu cepat. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Robert telah melihat kartu tersembunyi, termasuk Ronald, seorang pemain top yang berasal dari kota judi Ouri. Dari perspektif mereka, Robert adalah kartu yang diletakkan di meja judi yang perlu diperbaiki. Untuk 38 permainan berturut-turut, begitulah cara Robert melakukannya. Awalnya, kupikir kalau aku tidak berinisiatif menciptakan kesempatan untuk diri aku sendiri tanpa mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang, maka aku perlu menunggu peluang untuk mengalahkanmu. Kemungkinan membutuhkan setidaknya 50 putaran untuk menunggunya. Namun, sekarang tampaknya keberuntunganku hari ini memang cukup baik. Aku telah mengalahkanmu dalam 38 putaran saja. Saat Robert berbicara, dia sudah berjalan melewati meja judi dan berada di depan Ronald. Lina juga mengikuti di belakang Robert. Ronald masih menatap dengan mata yang terbelalak seperti mata sapi. Kedua matanya memerah karena marah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagi penjudi, bukan masalah kalau sekali-sekali kalah besar, tetapi cara dia kali ini kalah, sangatlah menakutkan. Kamu benar-benar berpikir, aku percaya pada keberuntungan. Robert menengadahkan kepala dan tersenyum tipis memandang Ronald, kamu benar-benar berpikir celah dalam cara bermainku, celah dalam mentalitasku benar-benar celah. Kamu pikir gerakan kecil yang biasa aku lakukan benar-benar kebiasaanku. Atau mungkin kamu pikir setelah aku menipumu sekali sebelumnya, aku suka mengambil risiko dan kali ini juga menipumu. Kamu masih berpikir untuk menjadi guruku. Ingin mengajariku. Kamu merasa pantas. Kamu berpikir karena aku muda, aku pasti lebih buruk daripada Anda, bukan? Robert sama sekali tidak segan untuk merendahkan dan menyindirnya. Ini adalah sebuah jebakan. Ronald telah memahami, sejak pertama kali Robert mulai bermain di meja, dia sudah merencanakan skenario ini. Dia tidak melihat kartu tertutup itu palsu. Dia percaya bahwa keberuntungan adalah palsu. Gerakan kecil yang sering dilakukannya adalah palsu. Penipuannya yang radikal itu palsu. Itu adalah persiapan untuk kartu terakhir. Semuanya bohong. Ronald sudah tidak bisa mengingat bagaimana dia perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkap Robert, pikirannya sekarang ini sangat kacau seperti bubur. Di dalam pikirannya hanya tertinggal penyesalan. Menyesal telah memilih kartu terakhir. Mengapa dia harus setuju dengan apa yang Robert katakan? Kedua pihak meningkatkan taruhan sebesar 2 triliun. Dia sudah paham. Robert bukanlah orang yang beruntung, sama sekali tidak. Permainan kartu ke-38 ini adalah yang dia tunggu-tunggu. Selalu ada situasi di mana kartu Robert lebih besar daripada kartu lain, tetapi bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara memaksimalkan keuntungan, itulah kuncinya. Robert adalah seorang pemain yang mempersiapkan dirinya melalui 37 putaran permainan kartu, baru kemudian dia dengan taktik mengalahkan Ronald dalam satu langkah. Kartu kecil juga bisa memenangkan uang besar. Robert dalam 38 babak permainan ini tidak mendapatkan kartu yang sangat besar, seperti straight flush atau four of akin, kartu-kartu besar seperti ini sangat jarang keluar. Tetapi Robert memenangkan 360 miliar milik Ronald hanya dengan sepasang 9. Ukuran kartu kamu sendiri tidak penting. Selama lebih besar dari lawan, itu sudah cukup. Akan tetapi, kali ini Robert tidak hanya memenangkan uang Ronald,
dia juga menghancurkan kepercayaan diri Ronald sebagai master judi. Sebenarnya, Robert tidak ingin berlaku sekejam ini tanpa dendam atau permusuhan, masing-masing bertindak untuk majikannya saja, tetapi Ronald telah melanggar aturan. Robert berdiri di depan Ronald, sementara Edward berada tepat satu langkah di sampingnya. Saat ini, wajah Pak Edward tampak lebih buruk daripada kehilangan seluruh keluarganya dan keningnya juga penuh dengan keringat karena dia tidak memiliki uang dan masih memiliki banyak hutang. Dia sudah kehilangan semua uang tunai perusahaannya pada kali terakhir. Dana yang digunakan untuk mengganggu acara ini kali ini, semuanya adalah pinjaman. Dari 3 triliun hilang 2,6 triliun, hanya tersisa 40 miliar. 40 miliar yang tidak ada artinya. Bahkan Ronald bukanlah lawan untuk Robert. Dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membalikkan keadaan hanya dengan 40 miliar yang tersisa. 40 miliar ini, tidak cukup untuk melunasi semua hutang. Sangat mengerikan kalau suatu perusahaan tidak memiliki arus kas, bahkan kalau perusahaan tersebut beroperasi dalam skala triliunan. Bayangkan, mereka bisa hancur total. Belum lagi nilai pasar perusahaan Edward yang hanya beberapa puluhan miliar. Pak Edward, aku. Ronald perlahan-lahan berbalik, sangat kaku saat menatap Edward. Dia sudah tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Dia adalah orang yang direkrut oleh Edward dengan uang banyak, tetapi dia kalah. Kalah total. Raut wajah Edward semakin kelam. Dia tahu dia telah dimanfaatkan oleh James lagi, tetapi dia berada di wilayah James, dia sama sekali tidak bisa marah dan bahkan tidak berani mengucapkan ancaman apapun. Meskipun dia tahu bahwa James akan segera tamat, tapi saat ini, James belum tamat. Ayo pergi, kita akan bicara lagi nanti, kata Edward dengan suara lantang. Sebelum pergi dia menatap dengan sangat keras ke Robert. Ronald mengikuti di belakang Edward untuk keluar. Tunggu sebentar. Masih belum selesai, seru Robert sambil mengangkat kelopak matanya. Pengawal itu berdiri langsung di depan pintu. Dia adalah pengawal Lina. Apa maksudmu? Edward yang sedang marah tiba-tiba meledak. Dia melirik ke arah Robert, tetapi berteriak kepada James, Tuan Muda James. Kami sudah kehilangan uang dalam hal ini dan kamu masih tidak membiarkan Carney pergi. Berapa banyak uang yang akan kami rugi lagi? Keluarga Angkirawan terlalu kejam. James tidak tahu apa yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat Robert. Mengapa tidak diperbolehkan pergi? Robert tidak berkata apa-apa, melainkan mendekati dua orang itu beberapa langkah, lalu dengan tegas meraih lengan kiri Ronald dan berteriak, jangan bergerak. Ronald sempat terkejut sejenak, lalu seperti ayam jantan yang bulunya tiba-tiba berdiri dan bereaksi sangat hebat dalam rontaannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Dia tidak bisa melepaskan diri. Robert mengepalkan lengan kirinya dan mengibaskannya dengan keras. Selembar kartu poker tiba-tiba meluncur keluar dari lengan baju Ronald. Jatuh ke lantai dengan wajah menghadap ke atas. Ini adalah sekop as. Raut wajah semua orang berubah, pandangan yang ditujukan ke Ronald terlihat tidak wajar. Sebelum putaran ke-35, kamu meminta untuk memeriksa kartu dan dengan sengaja mengambil sekop as ini dan menyembunyikannya di lengan baju kamu. Kamu pikir aku tidak melihatnya? Kamu berpikir aku buta? Aku tidak mengungkapkanmu, hanya karena belum menang seluruh taruhanmu. Robert menatap Ronald, kamu telah melanggar aturan. Kamu tahu konsekuensinya. Ronald merasa terkejut dan takut. Robert masih mencengkeram lengan kiri Ronald dengan tangan kanannya. Sambil berbicara, tangan kanannya memberi isyarat ke belakang. Lina mengambil sebuah pisau pendek dari dalam jasnya dan memberikannya kepada Robert. Robert menyeret Ronald ke tepi meja, menahan lengan kirinya dan mengangkat pisau. Curang. Potong tangan. Bab 23.
Ketika yang lain masih tenggelam dalam kekecewaan bahwa Ronald ternyata menipu. Robert tanpa mengatakan sesuatu tiba-tiba menarik Ronald ke tepi meja dan langsung memotongnya dengan pisau. Pisau adalah barang yang baru saja diminta oleh Lina saat dia keluar untuk mencari pengawal. Setelah ruangan ditutup, Robert memintanya untuk mengambil barang tersebut. Saat itu, Lina juga tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Robert. Kalau dia benar-benar ingin bermain dengan sesuatu yang berbahaya, dia membawa senjata api. Kenapa harus menggunakan pisau? Dia juga sangat menentang perilaku Robert yang memerintah padanya, tetapi dia tetap melakukannya. Akhirnya, Lina paham apa yang Robert inginkan dengan pisau itu. Orang yang curang akan dihukum dengan potong tangan. Itu adalah aturan kasino yang berlaku di seluruh dunia, baik itu berjudi di kapal pesiar internasional atau di kasino bawah tanah. Ronald hanya merasakan dirinya ditarik keras oleh Robert, tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan, hampir saja jatuh terhuyung-huyung dan datanglah rasa sakit yang sangat menusuk hati. "Ah! Tanganku! Ah!" Teriakan putus asa Ronald membuat semua orang terkejut. Akan tetapi tidak lama kemudian, Ronald berhenti berteriak, karena ketika rasa sakit mencapai titik tertentu, itu akan mati rasa. Seseorang bisa benar-benar dalam keadaan bingung karena rasa sakit ini. Robert benar-benar memotongnya. Tangan kiri Ronald telah meninggalkan tubuhnya selamanya. Beberapa tetes darah memercik ke pakaian Robert, bahkan sedikit menempel di wajahnya. Klontang! Robert melemparkan pisau berdarah ke atas meja judi dengan santai, mengangkat kedua tangannya kosong, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Jas birunya, kemeja putihnya, semuanya ada noda darah, terutama di tangan dan sedikit di wajahnya. "Siapa yang punya kertas?" Robert bertanya dengan tenang, memberi isyarat ke sekeliling. Dia sangat tenang, tenang seperti seolah-olah orang yang telah memotong tangan orang lain sebelumnya bukan dia. Semakin tenang dia, semakin membuat orang merasa takut. Ini bukanlah tindakan sok keren dari dia, tetapi lebih kepada kebiasaan. Dalam siklus ribuan tahun, pernah suatu saat dia menghabiskan waktu dengan tekun mempelajari seni berjudi. Dia telah masuk dan keluar dari kasino bawah tanah besar dan kecil di kota Wistoria, juga pernah berkonflik dengan orang lain. Pernah suatu kali pada tengah malam, dia dikejar dan dipotong oleh puluhan orang melewati belasan jalan, tetapi juga pernah sebaliknya, dia mengejar dan memotong sekelompok orang di belasan jalan sendirian. Bagaimanapun, kamu tidak perlu memikirkan konsekuensi apapun. Segalanya akan diulang, jadi selama periode itu, Robert benar-benar tidak tahu batas dan secara aktif mencari sensasi. Apa suasana yang belum pernah dia lihat? Ini hanyalah hal kecil. Lina mengeluarkan tisu dari tasnya dan langsung diberikan kepada Robert. Brian yang 2 langkah di luar sudah mengambil kotak tisu ingin memberikannya. Melihat Tuan Putri telah memberikan tisu terlebih dahulu, maka dia dengan diam-diam meletakkan kembali kotak tisu itu. Robert mengusap wajahnya dengan tisu, kemudian membersihkan tangannya sebelum menyingkirkan noda darah di bajunya. Melihat situasi, Lina berbalik dan berbisik beberapa kata ke pengawal di belakangnya. "Sebenarnya, kamu sama sekali tidak perlu curang. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pelanggaran aturan, baik tidak dilakukan atau jika dilakukan, jangan sampai ketahuan. Kalau diketahui sekali, hidupmu bisa berakhir." Dari putaran ke-35 hingga ke-38, total 4 babak, meski Ronald berhasil mencuri 1 kartu as, dia tidak menggunakannya. Menipu dengan bertukar kartu, harus sebanding dengan kartu yang ada di tanganmu baru akan efektif, jadi Ronald yang telah mencuri kartu pun masih menunggu kesempatan. Sebenarnya, Robert bisa membayangkan sikap mental Ronald. Saat pertama kali tiba di klub mahkota, dia tidak pernah membayangkan akan bertindak curang sampai dia bertemu dengan Robert.
Sebelum pembagian kartu di putaran ke-35, Ronald masih memiliki 2 triliun di tangannya. Meskipun secara keseluruhan dia masih meraih keuntungan, dia sudah tidak bisa mengendalikan situasi dan terus-menerus secara perlahan kehilangan uangnya kepada Robert tanpa bisa menghentikannya. Edward telah merekrutnya dengan membayar sejumlah besar uang, tentunya dia juga membuat janji. Dia tidak hanya harus memenangkan kembali 6 triliun Edward yang sebelumnya hilang di sini, tetapi dia juga harus menang lebih banyak lagi, ini pasti. Dia menyadari tanpa bertindak curang, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Robert, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia tidak tahu semua keterampilan dan teknik canggihnya di mata Robert nyata dan jelas, sama sekali tidak bisa menipu mata Robert. Ronald telah berbaring menyamping di lantai dengan tangan kanannya mencubit pergelangan tangan kirinya, wajahnya pucat dan terus menggeliat. Pendarahan terlalu cepat. Kalau tidak segera mengobatinya, dia akan meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan dan tidak bisa bertahan beberapa menit lagi. Sebenarnya, menurut aturan kasino, jumlah yang kamu mainkan hari ini sangat besar. Memotong satu tangan kamu saja tidak cukup, setidaknya harus kedua tangan dan kaki. Tapi hari ini kamu hanya bermain kartu untuk orang lain, bukan kamu yang bertanggung jawab. Jadi aku tidak akan membuatnya sulit untukmu. Setelah selesai bicara, Robert tidak bersihkan kerah bajunya lagi, dia buang tisu berdarah sembarangan, memasukkan satu tangannya ke kantong celana sebelum menoleh ke arah Edward yang sudah merasa gemetar sambil bersandar di tepi pintu. Wajah Edward tampak pucat pasi, pucat karena ketakutan. Meskipun yang dipotong tangannya bukan dia. Ronald adalah orang yang dia bawa, orang yang bermain kartu untuknya. Tidak mungkin dia bisa lepas dari tindakan curang dalam bermain kartu. Pak Edward, bagaimana menurutmu? Tanya Robert kepada Edward, tersenyum sedikit. Biasanya tersenyum, tetapi menurut Edward, ini adalah senyuman setan. Bukan urusanku. Aku tidak menyuruh dia berbuat curang, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu ide dia sendiri, aku tidak tahu. Edward dengan penuh keringat dingin membela diri dengan gila-gilaan dan tiba-tiba jatuh berlutut. Tuan Muda James, kamu tahu bagaimana sifatku. Meskipun aku suka berjudi, aku tidak pernah berlaku curang, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Edward mencengkeram kaki celana James dan hampir berteriak memohon. Dia bahkan tidak berani memintanya kepada Robert karena dia sekarang merasa Robert lebih menakutkan dari James yang berbicara tentang memotong tangan orang seolah-olah itu hal biasa, lalu setelah memotong masih dengan wajah seolah-olah tidak ada yang telah terjadi. Kamu yang urus. Robert menggambarkan kondisi ruangan dengan isyarat tangannya, lalu berkata pada James. Aku akan pergi dulu. Robert berkata sambil berjalan keluar. Saat melalui belakang James, dia membungkuk dan berbisik di telinga James, jangan ganggu Edward di klub, suruh dia membawa orang-orangnya pergi. James mengangguk. James juga tidak tahu mengapa tiba-tiba dia sangat mematuhi kata-kata kakak iparnya, yang jelas adalah dia telah mendengarkannya. Robert dan Lina telah meninggalkan ruang pribadi yang mewah dan pengawal Lina juga mengikuti mereka pergi. Dalam perjalanan menuju lift, Lina dengan alami kembali menggenggam tangan Robert. Pengawal pun mengikuti di belakang mereka. Apakah merasa nyaman saat memotong tangan orang? Tanya Lina dengan suara lembut. Tidak ada perasaan apapun. Kata Robert, menatap sekilas ke arah Lina dengan senyuman. Tidak ada perasaan apapun. Wajah Lina berubah sangat lembut, tatapannya pada Robert bahkan lebih lembut, penuh dengan rasa penasaran yang unik. Dia merasa mungkin telah menemui beberapa misteri dunia yang belum terpecahkan. Dia tidak memahami orang yang bernama Robert ini. Dia mengklaim dirinya sebagai pedagang informasi, oke, dia percaya selama ini. Tetapi Robert juga bisa berjudi, bahkan mengalahkan ahli puncak, pernah berlatih.
Dia bahkan mengatakan tidak merasa apa-apa saat memotong tangan orang, sangat tenang. Intuisi memberitahu Lina bahwa Robert pernah membunuh seseorang. Intuisi wanita biasanya cukup akurat. Sebenarnya, segala hal tentang Robert tidak normal, informasi yang hampir bisa meramal. Sikapnya yang tenang dan mantap, keterampilan istimewanya, hingga kejam dan tanpa ampun. Hal-hal yang tidak normal ini menimbulkan perasaan tidak normal pada orang lain. Intinya adalah satu. Robert terlalu muda. Kalau masih berusia 20 awal, tidak mungkin memiliki pengalaman hidup yang sangat melimpah. Bukankah itu seperti memotong tangan sendiri? Apa yang kamu rasakan? Ketika memasuki lift, Robert tersenyum dan berkata lagi. Kembali ke lantai 11, tetapi tidak pergi ke ruangan tempat James dan Zaki bertemu sebelumnya, melainkan masuk ke sebuah suite besar. Suite yang sangat besar, didekorasi dengan elegan dan sederhana. Berdasarkan bingkai foto di meja teh dan potret seni di dinding, ini seharusnya merupakan suite pribadi James. Adikmu memiliki selera yang cukup bagus. Teratai karya Roger, cukup menarik. Di dinding dekat pintu masuk tergantung lukisan bunga teratai. Robert berhenti sejenak dan menatap lukisan itu sambil tertawa. Dia hanya memiliki selera yang begitu-begitu saja, berpura-pura memiliki cita rasa yang tinggi. Semua itu hanya untuk tampak menonjol di hadapan klien penting yang datang. Dia sendiri tidak mengerti sedikit pun tentang itu. Tidak diragukan lagi, Lina adalah kakak kandung dari James. Kamu juga mengerti tentang karya seni. Kamu pernah mempelajari tentang lukisan? Tanya Lina sambil memalingkan kepalanya. Sedikit, ujar Robert dengan rendah hati, lalu mengangkat tangannya menunjuk lukisan di dinding. Lukisan ini palsu, seharusnya yang asli ada di tangan seorang kolektor di kota Joles. Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk lebih jauh, berjalan-jalan santai di ruang tamu sambil melihat-lihat sekeliling. Gaya dekorasi yang halus dan elegan, namun dipenuhi dengan kesan palsu dari rumah contoh. Sebagaimana dikatakan oleh Lina, ini adalah tempat yang digunakan untuk menerima tamu penting, jadi dekorasi dan perabotan sangat diperhatikan, tetapi tidak digunakan. Di ruang tamu di dekat jendela juga ada piano Steinway. Kalau James bisa bermain piano, itu pasti aneh. Ini hanya pajangan. Aku sudah meminta penjaga pribadi untuk mengambil pakaian, nanti akan dibawa ke sini. Mau minum dulu? Lina berjalan ke bar, sambil berbicara dan bertanya. Tamperingon P2 tahun 2000, terima kasih, ujar Robert dengan santai. Lina yang baru saja membuka pintu lemari penyimpanan wine menoleh dengan sedikit keringitan di dahi, senyum di wajahnya tampak agak terkejut. Karena seperti yang dikatakan oleh Robert, itu adalah sampanye favoritnya. Lina biasanya tidak biasa melayani orang, tetapi dengan penampilan Robert hari ini, dia merasa tidak masalah untuk memberikan segelas anggur kepadanya sebagai penghargaan. Saat Lina sedang menuangkan minuman, Robert duduk di depan piano, membuka penutup kunci piano dan menyapu tangan di atas piano secara acak, lalu mulai bermain. Musik piano yang menenangkan dan menyenangkan terdengar begitu merdu dan indah. Bab 24. Tuts hitam putih yang saling bergantian menghasilkan nada yang indah, melodi yang mengharukan, seperti sinar matahari pada jam 2:30 siang yang begitu menenangkan mengalir perlahan sepanjang garis lengkungnya yang kuno dan anggun. Suara piano bertahap menjadi meriah, seperti air pasang yang meluap dan membentang mengisi setiap ruang di seluruh dunia. Jari-jarinya melompat lihai di atas tuts piano, meluncur dari nada rendah ke nada tinggi, membuka pemandangan cantik yang mirip dengan mekar bunga mawar di sepanjang jalan, lalu secara perlahan turun dari nada tinggi seperti mutiara yang berhamburan, pecahan-pecahan namun bercahaya. Jari-jari Robert terus menekan tombol piano dengan lembut. Tubuhnya bergerak lembut seakan-akan mengikuti irama. Kedua mata setengah terpejam,
kadang terbuka kadang tertutup seolah-olah seluruh dirinya tenggelam dalam melodi indah yang sedang dia mainkan. Lina dengan masing-masing tangan memegang satu gelas Champagne, berjalan dengan hening menuju piano. Dia dengan lembut bersandar pada piano, menaruh gelas Champagne di tangan kirinya di atas penutup piano yang bisa dicapai oleh Robert. Dengan pelan menyeruput sampahnya di tangannya, Lina menggunakan lengan untuk menopang pipinya sambil menatap Robert yang tenggelam dalam pertunjukannya sendiri. Suara piano yang jernih dan murni mengalir lembut. Pandangan mata Lina ke Robert, perlahan-lahan mendapatkan noda cahaya yang unik. Dia harus mengakui Robert selalu bisa melampaui ekspektasinya setiap kali. Selama hidupnya yang telah berjalan 27 tahun ini, dia telah bertemu dengan banyak pria unik dan di antara mereka semua, Robert pasti paling unik. Sekarang dia tidak berani mengatakan apa ada yang tidak bisa dilakukan oleh Robert. Walaupun Robert tidak banyak menunjukkannya, tetapi setiap kali Robert selalu bisa melakukan hal yang mengejutkan pada saat yang tepat di tempat yang tepat. Sebenarnya lagu piano yang dimainkan oleh Robert sekarang sangat terkenal. Begitu terkenalnya, hampir semua orang tahu. Lagu piano klasik ini telah digunakan oleh berbagai stasiun televisi di dalam negeri, sebagai musik latar untuk berbagai acara variety show, berita dan program film dan televisi. Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui judul lagu ini, tetapi segera setelah mendengarnya, hampir semua orang akan merasa tidak asing. Terlalu tidak asing. Keakraban yang berlebihan bisa memiliki sisi negatif yaitu rasa bosan. Walaupun itu adalah lagu favoritmu, kalau kamu mengatur lagu tersebut sebagai alarm atau nada dering ponsel, kemungkinan besar dalam waktu kurang dari 1 tahun, kamu akan menggantinya dan tidak akan pernah mendengarkan lagu tersebut lagi. Kalau sering mendengar sesuatu, kamu akan merasa jenuh dan itu akan tampak biasa saja. Namun, daya tarik seorang pianis yang tampil langsung tidak bisa digantikan oleh pemutar musik. Robert bukanlah seorang pianis, dia tidak memiliki gelar tersebut. Akan tetapi, Lina yang juga belajar piano bisa menilai kemampuan piano Robert sangat tinggi, setidaknya jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dengan kepala miring, Lina tiba-tiba menyisir rambutnya, membiarkan sehelai rambut tergantung di belakang. Dia memiliki rambut hitam panjang lurus dan setiap kali dia memiringkan kepalanya, rambutnya akan jatuh menutupi wajahnya, itu sebabnya dia menyisirnya. Robert sama sekali tidak melihatnya. Konsentrasi saat dia bermain telah mencapai tingkat di mana dia bisa mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan kecantikan Lina yang bisa mencapai nilai 9 di bawah standar yang sangat ketat sekalipun. Walaupun dia menggerai rambutnya, dia juga bisa mengabaikannya. Lina sekali lagi menyeruput sampahnya, perlahan membuang aroma alkoholnya. Dia menutup matanya, tampaknya mulai mendengarkan dengan hati. Dia sudah lama tidak merasa santai seperti ini. Tidak ada tipu daya dalam perang bisnis. Tidak ada tekanan tinggi dari keluarga. Tanpa pekerjaan, tanpa masalah. Hanya musik yang memikat hati. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Suara piano tiba-tiba berhenti. Lina terbangun seolah-olah dari mimpi, dia menatap Robert dan berkata, "Kamu benar-benar berbakat sekali. Karya Richard Clayderman, puisi untuk Adeline, yang kau mainkan itu cukup bagus. Kenapa kau berhenti memainkannya?" Robert tidak berhenti setelah memainkan satu lagu, tetapi dia berhenti tiba-tiba. Sepertinya masih ada sepotong kecil yang harus dimainkan setelah itu. Tang, tang, tang. Robert menekan beberapa tombol piano secara berurutan dengan sembarangan dan berkata, "Piano ini harus disetel, seharusnya kamu bisa mendengarnya." Lina berpikir sejenak, sejujurnya, dia tidak bisa mengetahui nada mana yang tidak tepat. Robert meremehkan dirinya sendiri dan terlalu menghargai Lina. Lina adalah seorang yang telah belajar piano dan telah lulus ujian pada usia belasan tahun, tetapi sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya lagi. Adapun Robert,
Siapa yang tahu seberapa tinggi kemampuannya? Dia sendiri tidak tahu, karena tidak ada benda perbandingan. Sangat jarang bagi Lina untuk merasa canggung seperti ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, "Sampanyemu." Robert berdiri dan mengambil sampannya, menggoyangkannya perlahan. Bersulang. Bersulang. Dua orang bersulang, lalu mereka sama-sama menyeruput minumannya. "Apa kamu sedang menggodaku?" tanya Lina sambil melihat Robert. Dengan senyuman di wajahnya, dia tampaknya sedang tertawa, namun juga tidak. "Kenapa kamu merasa begitu?" Robert tertawa sambil membalas pertanyaan Lina. "Kamu seorang pedagang informasi, itu yang kamu katakan sendiri. Aku hampir percaya padamu karena kamu tahu begitu banyak hal, aku juga percaya kamu mengerti aku, jadi. Kamu memilih sampanye kesukaanku, kamu tahu aku pernah belajar piano, jadi kamu pun bermain piano. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita." Robert malah tertawa, "Bu Lina, tolong jangan terlalu narsis, kita adalah dalam hubungan kerjasama, bukan? Kamu memberiku 40 miliar, jadi itu sebabnya aku datang ke sini hari ini. Aku selalu serius dengan klien, kalau kamu anggap ini sebagai cara menggodamu, terserah kamu. Jadi, kau memperlakukanku seperti seorang klien hanya untuk membuat klien merasa nyaman. Ada masalah apa? Apakah kamu akan menunjukkan wajah serius dengan rekan bisnismu? Kamu senang? Aku senang, semua orang senang, hanya dengan cara itu aku bisa mendapatkan lebih banyak uang, kamu setuju, kan? Kepribadian, mencintai uang, tidak boleh runtuh." "Benar?" Lina tampak benar-benar percaya pada omong kosong dari Robert, bahkan dia tersenyum dan mengangguk. Tok, tok. Suara ketukan pintu. Pengawal membawa baju baru karena baju Robert ada noda darah. Oleh karena itu, saat berada di dalam bilik, Lina memerintahkan penjaga pribadinya untuk membeli baju baru. Beli 2 set sekaligus, perkiraan harus menghabiskan belasan miliar. Pengawal memasuki ruangan sambil membawa setelan jas di tangan kiri dan kanannya. Lina meminta Robert memilih dan akhirnya Robert memilih yang berwarna abu-abu perak. Robert masuk ke kamar tidur untuk mengganti pakaian. Saat muncul lagi, dia melihat James sudah datang, tampaknya masalah Edward sudah diatasi. "Sudah siang? Ayo makan siang dulu," kata Lina sambil mendekati Robert. Dia merapikan pakaian Robert sambil berbicara. Klub mahkota memiliki restoran, tetapi ketiga orang tersebut tidak berencana untuk makan di klub. Tidak ada yang benar-benar enak untuk dimakan. Betapapun enaknya makanan di klub, tetap tidak bisa melampaui restoran profesional. Akhirnya, 3 orang tersebut sampai di sebuah restoran barat bernama Restoran Margay yang berada di pusat kota. Lina adalah anggota di sini, selalu ada tempat untuknya. 3 orang berada di ruang pribadi di lantai 2, memesan beberapa makanan secara acak dan baru mulai mengobrol santai selama menunggu makanan datang. "Kakak ipar, menurutmu, bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan Edward?" tanya James dengan suara rendah. Kakak ipar, ini sudah menjadi panggilan biasa baginya. Sebelumnya, Robert meminta dia untuk jangan menyerang Edward. Yang dia maksud adalah jangan menyerangnya di klub. Oleh karena itu, James membiarkan orang itu pergi. Akan tetapi dia tahu, masalah ini pasti tidak bisa diakhiri begitu saja. Tidak menyerang Edward, karena membuat masalah dengannya di klub itu benar-benar merepotkan. Masalahnya bukan dari Robert, tetapi dari James. Masalahnya sudah cukup besar sekarang, jadi harus dikendalikan. Dia telah kehilangan begitu banyak uang, operasi bisnisnya sudah bermasalah. Dia benar-benar memaksa dirinya sampai mati. Robert merapikan peralatan makan dan mengayunkannya sambil berkata tanpa mengangkat kepalanya. Apakah Edward benar-benar tidak bersalah? Sebenarnya,
Dia sama sekali tidak bersalah karena dia memiliki hubungan dengan keluarga Wells. Orang ketiga dalam keluarga Wells merupakan pemimpin lama mertua Edward. Keluarga Angkirawan dan keluarga Wells adalah musuh yang tak pernah berakhir, jadi kalau Robert memilih Lina sebagai jaringan pertamanya, pastinya dia berpihak pada keluarga Angkirawan. Aku mengerti. James menganggukkan kepalanya. Tak perlu ditanya lagi, dia memiliki begitu banyak cara untuk menghadapi Edward si tokoh kecil ini. Hanya saja, dia tidak tahu metode mana yang lebih cocok. Pada periode khusus ini, dia juga takut untuk membuat kesalahan. Kakak ipar, tentang penutupan toko itu. Tanya James lagi. Kalau kamu berani, bakar saja mahkota klub ini. Kata Robert sambil mengangkat kepalanya. James terkejut, begitu juga dengan Lina, kedua bersaudara itu menatap Robert. Klub mahkota hanya merupakan renovasi, awalnya menghabiskan 10 triliun. Membakarnya. Cukup bakar sedikit, lebih baik kalau menjadi berita, sehingga kamu dapat menutup usaha dengan alasan yang masuk akal untuk melakukan renovasi. Tidak ada yang akan meragukanmu. Kata Robert. Setelah itu, Robert menjelaskan lagi kepada James bagaimana cara melakukannya, terutama masalah waktu, kapan mencuri bukti, kapan membunuh Randy, kapan membakar gedung pertemuan, urutannya tidak boleh salah. Aku akan pergi ke toilet sebentar, kata Robert sambil melirik jam tangannya sejenak sebelum bangkit. Bisa menemukannya? Atau haruskah aku? Lina bertanya dengan perhatian. Istirahatlah, aku tahu, kata Robert sambil mengetuk bahu Lina. Setelah Robert meninggalkan ruangan pribadi, James memalingkan kepala untuk melihat pintu yang telah tertutup, mendengarkan suara langkah kaki yang semakin berjauhan dan memastikan bahwa Robert benar-benar telah pergi ke toilet. Dia menoleh sambil merendahkan suaranya kepada Lina dan berkata, "Kak, siapa sebenarnya orang ini? Dari mana kamu menemukannya?" Meskipun memanggilnya sebagai kakak ipar, James masih sangat curiga terhadap Robert. Bab 25. Sebenarnya, keraguan James terhadap Robert bukanlah tentang apakah Robert benar-benar sedang membantunya saat ini. Hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja, karena James sangat sadar betapa besarnya masalahnya, maka dia sangat paham bukti-bukti tersebut akan membuat dirinya langsung masuk penjara, bahkan sangat mungkin akan mati di dalam penjara. Kalau Robert ingin membahayakannya, dia tidak perlu melakukan apapun, dia sudah tamat. Jadi sekarang James yakin Robert adalah orang yang akan membantunya melewati kesulitan. Namun, dia masih meragukan Robert. Apa yang dia curigai adalah, siapa sebenarnya Robert itu? Apakah Robert memiliki rencana jahat? Seseorang muncul secara tiba-tiba dan informasi yang diberikan oleh Robert, serta kemampuan pribadinya membuat dia tidak mengerti. Robert telah memberinya perasaan yang sangat misterius dan tidak terduga. Tentang hal-hal yang tidak diketahui, setiap orang pasti merasa penasaran dan ragu, jadi keraguan James terhadap Robert sekarang, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpikiran normal. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang bodoh. Tiba-tiba suara yang tajam terdengar dan James menutupi kepala. Dia ingin marah, tetapi tampaknya tidak berani marah. Karena Lina sang kakak menggunakan sendok makan barat memukul kepalanya 1 kali. Orang itu apanya? Tidak ada sopan santun, kah? Dia itu kakak iparmu. Ujar Lina dengan wajah dingin dan alis yang bertaut. Sebenarnya dia juga meragukan Robert, tetapi skenario, pasangan yang penuh cinta, masih harus terus dipertunjukkan. Ya, kakak ipar. Aku hanya menanyakan. Kakak ipar. Kakak, siapa sebenarnya kakak ipar ini? Jangan coba-coba bohongi aku, dia tidak mungkin hanya seorang mahasiswa biasa, dia juga bukan lelaki playboy. Aku kan adikmu sendiri, jangan sembunyikan dariku. James mengubah cara bertanya.
Kamu bertanya untuk apa semua ini? Tanya Lina. Sebenarnya, dia tidak bisa menjawab, karena memang tidak bisa menjawabnya. Lina tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu, itu akan menghancurkan semuanya. Aku peduli padamu, tidakkah kamu merasa dia memiliki masalah besar? Kamu takut kamu telah ditipu olehnya, dia bukan orang biasa. Jangan ikut campur, urusan aku dengan kakak iparmu tidak seharusnya menjadi urusanmu. Kamu sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Aku sudah berulang kali beritahu kamu, jangan terlalu akrab dengan Randy. Kali ini, kalau bukan karena kakak iparmu, kamu pasti akan jauh bangkrut, mengerti? Ya, aku percaya dengan kejahatan Randy yang sialan itu. Itu adalah kesalahanku, tapi kakak, jangan mengalihkan topik, bagaimana dengan kakak ipar? Dia baik padaku dan juga padamu, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Dia bermasalah. James benar-benar sedikit panik. Karena dia merasa seolah-olah kakaknya tidak mengerti apa yang dia katakan. Apakah kamu tahu apa yang telah aku dan kakak iparmu alami? Jangan asal bicara kalau tidak tahu. Aku juga tidak bisa menceritakan tentangnya secara detail kepadamu. Aku memperingatkanmu, jangan sembarangan. Aku dan kakak iparmu akan menyelesaikan masalah hubungan kami sendiri. Lina sudah mulai mengoceh. Apa yang telah kalian alami? Ada masalah besar apa? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Tanya James. Masih bertanya. Mata Lina membelalak. Sebenarnya, Lina juga merasa terganggu karena dia sendiri benar-benar tidak tahu. Lina tidak memiliki pengalaman apapun dan baru mengenal hari ini. Dia tidak mengetahui apapun tentang Robert, bahkan meragukan bahwa latar belakang Robert yang telah dia telusuri adalah palsu. Mengingat rasa takut yang telah dibentuk sejak kecil oleh kakaknya, James tidak berani bertanya lagi. Baiklah, anggap aku terlalu banyak tanya. Paling tidak ketika suatu hari nanti dia meninggalkanmu dalam kekacauan, jangan menangis, kata James. Setelah berbicara, dia langsung melompat dan menghindar 2 meter. Lina menatap adiknya dengan tatapan kosong dan duduk tanpa bergerak. James yang sengaja bermain-main berpikir bahwa kakaknya akan datang dan memukulnya, jadi dia langsung melompat setelah mengatakannya. Akan tetapi, tampaknya Lina mengenal trik kecilnya. Kembali, duduklah. Kakak iparmu segera kembali. Lina memberikan tatapan ancaman kepada adiknya. James kembali duduk, lalu menatap kakaknya dari atas ke bawah sekali lagi sebelum bertanya, "Kakak, benarkah kamu sedang hamil?" Lina menatapnya dalam diam sejenak, lalu berkata, "Jangan bicara sembarangan di rumah. Kalau ada gosip sekecil apapun tentang hal ini di rumah, jangan salahkan aku kalau aku memarahimu." Sebenarnya, Lina sama sekali tidak menjawab pertanyaan tentang apakah dia sedang hamil. Namun, kata-kata yang dia sampaikan membuat James merasa seolah-olah hal tersebut sudah disepakati sebelumnya. "Hei, kamu juga yang bilang begitu, aku pasti tidak akan memberitahu kakek. Itu, kan akan merugikanmu," kata James. Inilah alasan hubungan antara kakak dan adik begitu dalam. Ketika seorang anak tumbuh dewasa dengan saudara kandung, mereka membangun ikatan yang unik dan kuat. Saudara kandung itu adalah sahabat, teman bermain dan juga partner dalam kejahilan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, membantu mereka membangun pemahaman dan empati satu sama lain. Lina akan selalu mengkhawatirkan adiknya. James juga akan selalu mengkhawatirkan kakaknya. "Kak, lalu apa menurutmu, haruskah aku memberi uang kepada kakak ipar?" Tanya James lagi. "Untuk apa memberinya uang?" Lina mengernyitkan keningnya. "Uang itu dimenangkan kembali oleh suami kakak," kata James berulang kali. "Selain yang sudah dikumpulkan kembali, suami kakak juga telah menang 2,6 triliun di kasino."
Meskipun uang yang digunakan untuk berjudi adalah modal dari kasino itu sendiri, tapi katakanlah sebagai adik ipar, bukankah aku akan tampak terlalu pelit kalau tidak menunjukkan rasa terima kasih? Juga, tampaknya tidak baik untuk wajahmu kakak. Jarang sekali Lina menyetujui apa yang dilakukan oleh James, mengingat itu melanggar hukum, tetapi kali ini dia merasa adiknya benar. Dia juga mengakui meskipun dirinya adalah seorang pebisnis, tetapi jika dibandingkan dengan adiknya dalam hal berinteraksi dengan orang lain, adiknya jelas jauh lebih unggul daripada dirinya. Sebenarnya dari segi logika, tidak masalah apakah James memberikan atau tidak. Karena Robert berjudi, dia menggunakan uang kasino. Baik menang atau kalah, itu adalah uang kasino dan bukan milik Robert, dia tidak memiliki risiko. Robert juga adalah kakak ipar, atas nama James, membantu anggota keluarganya sendiri. Untuk apa ada imbalan besar, itu tidak masuk akal. Namun, kalau Robert tidak mau, apakah James akan mengambil inisiatif untuk memberikannya? Itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam hal pengetahuan tentang dunia dan hubungan manusia, James jauh lebih memahami dibandingkan dengan Lina. Akhirnya dialah yang berpengalaman dalam kehidupan. Terserah kamu putuskan sendiri, kata Lina. Bicara soal itu, kamu juga cukup aneh, kata Lina dengan rasa lucu. Di satu sisi kamu meragukan kakak iparmu, di sisi lain kamu masih memberinya uang. Bukankah itu munafik? Seperti membalas budi. Kalau kali ini dia berhasil membantuku selamat, aku akan memberinya hadiah besar nanti, kata James. Ucapannya sangat penuh dengan semangat persaudaraan. Tapi, dia memang sangat misterius, tidakkah kamu merasa begitu? Seorang individu yang misterius dan masih sangat muda. Lina bereaksi. Aduh. Melihat sikap kakaknya, James hanya dapat menghela napas. Biarlah, aku malas memedulikan kalian. Kamar mandi di lantai 2. Robert mencuci dan mengeringkan tangannya, kemudian meninggalkan ruang cuci tangan dan menuju kembali ke ruangan pribadi. Setelah melewati persimpangan koridor dan berbelok, alisnya segera mengerut. Dia berpura-pura mengambil ponsel dan melihatnya sebentar, padahal sebenarnya layar ponselnya hitam dan mengkilap. Dia menggunakan ponselnya sebagai cermin dan rim lihat ke belakangnya. Dia merasakan itu, ada seseorang yang sedang mengikutinya. Atau bisa dikatakan sedang memantaunya.